Shalom, terpujilah nama Tuhan yang terus menyertai hidup kita. Karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita boleh menikmati hari ini. Maka biarlah kebenaran firman akan kita baca, akan kita renungkan, akan menjadi pembelajaran hidup bagi kita. Untuk melangkah dan terus berjuang bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Tuhan, untuk setiap perbuatan ajaib yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Untuk setiap rancangan damai sejahtera yang terlalu sempurna Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan menganugerahkan hidup bagi kami, dan kami mau hidup bersama dengan Engkau. Karena kami percaya, jika Tuhan bersama dengan kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami harapkan, apapun yang kami rindukan, diberkati oleh Tuhan. Maka biarlah Engkau Tuhan membaharui iman kami dengan firman-Mu. Berilah kami telinga yang peka akan suara Tuhan. Biarlah kami dapat memahami firman ini dengan baik dan benar untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita pelajari di saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat 23. Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 dalam bagian judul Yusuf di rumah Potifar. Firman Tuhan tertulis seperti ini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu,
bahwa Yusuf telah meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia Tuhan yang setia. Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan kita. Kita boleh ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Kita boleh ada saat ini karena kebaikan Tuhan. Sekalipun hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, penuh dengan pilihan. Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Diperhadapkan kepada kita menjadi kawan atau menjadi lawan. Diperhadapkan kepada kita menjadi teman atau menjadi musuh. Diperhadapkan kepada kita begitu banyak pilihan. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Apapun pilihan itu, apapun tawaran itu, tetaplah setia mengiring Yesus. Tetaplah setia berjalan bersama dengan Tuhan. Tantangan akan selalu ada di sepanjang kehidupan kita. Pergumulan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Narasi Kejadian 39 yang telah kita baca dalam Alkitab menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan. Tuhan yang menjadi tokoh utama dalam cerita Kejadian pasal 39 ini. Tuhan yang menjadi aktor inti bagaimana dia menolong Yusuf dalam kesesakan, dalam bahaya, dalam cengkraman maut sekalipun. Tuhan menyertai Yusuf. Kita tahu bersama, Yusuf, Alkitab mencatat, berumur 17 tahun. Ia mendapat keistimewaan di mata Tuhan. Ia mendapatkan mimpi untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi orang yang paling terdepan. Tapi ternyata keistimewaan ini, anugerah Tuhan ini dipandang jahat oleh saudara-saudaranya. Karena perasaan tidak ingin untuk disaingi. Karena sikap hati yang mendengki dari kesebelah saudara Yusuf. Membuat mereka merancangkan kecelakaan. Bahkan boleh dikatakan merancangkan kematian dari Yusuf. Ya, Yusuf dibuang ke dalam sumur. Hendak untuk dibunuh. Oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya sendiri. Orang yang bersama-sama dengan Yusuf.
mereka sendiri merancangkan kematian terhadap Yusuf. Dan dari peristiwa ini, dari proses ini, membawa Yusuf ada di rumah Potifar, di tanah Mesir. Proses yang panjang, yang dalam pikiran manusia ini tidak mampu dipahami. Sangat-sangat menyakitkan. Sangat-sangat tersolimi pada waktu itu. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah membiarkan Yusuf. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Setiap keluhannya, setiap proses yang harus ia alami, membawa dia menikmati kemenangan dari kebaikan Tuhan. Ini memuncak dalam Kejadian pasal 39 yang telah kita baca. Bagaimana Yusuf dibawa ke Mesir, di rumah Potifar, dan ayat 2 mencatat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Memang saudara-saudaranya telah membuang dan menjual Yusuf, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Bukan suatu kebetulan Yusuf dibeli oleh Potifar, dan bahkan Tuhan menganugerahkan kepadanya sebuah jabatan yang tidak pernah dipikirkan oleh Yusuf. Benarlah, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dari hati kita, itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Yusuf menjalani proses kehidupan yang panjang, dan Tuhan menyertai dia. Ayat 2 yang telah kita baca tadi, Allah membuat segalanya yang ia kerjakan berhasil. Tetapi saudara-saudara, Potifar dapat melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan hingga mengaruniakan jabatan, kecuali istrinya dari Potifar, semua ada dalam kendali Yusuf. Bukan sekedar Potifar memberikan jabatan tersebut, tapi Potifar juga melihat etos kerja dari Yusuf, loyalitas dari Yusuf, ketaatan, kesetiaan dari Yusuf, itu dinilai oleh Potifar, dan itu diberikan penghargaan kepada Yusuf. Namun ternyata Yusuf tidak tinggal di zona aman. Dia tidak tinggal dalam zona nyaman. Jabatan yang ia punya, kekuasaan di tangannya tidak menjamin hidup bebas dari hambatan. Ia berjumpa dengan istri dari Potifar, perempuan yang agresif, menjadi perempuan penggoda bagi Yusuf pada waktu itu. Ayat 7 mencatat, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Serangan ini, godaan ini tidak terjadi satu kali, dua kali, tapi berulang-ulang kali Nyonya Potifar menggoda Yusuf pada waktu itu. Tapi lihat bagaimana kesetiaan Yusuf. Bagaimana ketaatan Yusuf kepada Tuhan Allah. Dia bukan takut kepada Potifar. Dia bukan takut kepada istri Potifar. Dia bukan takut kehilangan jabatan. Tapi dia takut kepada Tuhan Allah yang telah menganugerahkan kepercayaan lewat Potifar. Dia takut terhadap Tuhan yang memberikan kehidupan kepadanya. Sehingga sekalipun serangan datang dari istri Potifar, semakin hari terus menggoda Yusuf. Tetapi dia menolak. Namun ternyata iblis terus mencoba mencari siasat untuk menjatuhkan dari Yusuf sendiri. Ketika Yusuf menolak tidur dengan Nyonya Potifar, pakaian Yusuf tertinggal di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ini membuat Yusuf tidak mampu berkata-kata.
Dan akhirnya ayat 20 katakan, Yusuf dipenjarakan karena sebuah kebenaran. Karena ketaatannya kepada Tuhan. Dia tidak mengikuti nafsu birahi dari perempuan istri Potifar. Tapi ia taat, setia, menjaga kekudusannya, kehormatannya di mata Tuhan. Namun saudara-saudara, ketaatan, kesetiaan dari Yusuf itu dipandang baik oleh Allah. Dan ayat 21 katakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Yusuf setia kepada Tuhan. Sekalipun ia difitnah, dihukum, dipenjarakan, tapi dia taat kepada Tuhan. Dan dilimpahkan kasih setia Tuhan bagi Yusuf karena buah ketaatan Yusuf. Yusuf menjadi cermin bagi kita. Bagaimana untuk mempertahankan iman kita, mempertahankan kesetiaan kita, apapun yang kita alami dalam hidup ini. Life is a choice. Hidup berjuta pilihan. Sanggupkah kita menolak tawaran dunia? Sanggupkah kita taat kepada Tuhan? Sanggupkah kita berjalan dalam tuntunan Tuhan dan hanya mendengarkan suara Tuhan? Mengabaikan hasutan, menolak tawaran yang hanya membuat kita menikmati kenikmatan sesaat. Yusuf memiliki karakter building yang baik. Memiliki spiritualitas yang benar. Karena dia taat, dia setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, Tuhan Allah memberkati Yusuf dengan melimpahkan kasih setianya dan membuat berhasil apa yang ia kerjakan. Ia sangat beruntung pada situasi yang sulit sekalipun. Karena Tuhan Allah yang menopangnya, karena kesetiaannya menjaga integritas iman. Tangan Tuhan yang kuat menopang Yusuf. Tangan Tuhan yang kuat juga menopang kehidupan kita. Sesulit apapun yang kita alami, sesukar apapun jalan yang kita tempuh, jangan pernah menukar Tuhan dengan kenikmatan dunia. Jangan pernah menerima tawaran hanya untuk kesenangan sesaat. Ingat saudara-saudara, kebangkitan Yesus membawa kita pada kemenangan dalam hidup ini. Kita orang yang lebih daripada pemenang. Kita anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Milikilah integritas iman yang baik. Belajar dari Yusuf. Belajar ketaatan Yusuf. Zona aman tidak menjamin kita menikmati kedamaian. Tapi dalam kesesakan sekalipun, Allah tidak pernah membiarkan kita. Dalam kepahitan sekalipun, di dalam duka cita sekalipun, di dalam pergumulan yang hebat sekalipun, Tuhan menyertai orang benar. Pemazmur mengatakan, apabila orang benar jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang kuat menopang kehidupan kita. Itu bisa kita alami jika kita hidup taat dan setia kepada Tuhan. Sebagaimana tema kita di sepanjang minggu yang baru ini. Tuhan menyertai dan memberkati orang yang setia. Tuhan menyertai dan memberkati orang yang setia. Sejauh mana kita setia kepada Tuhan? Sejauh mana kita taat kepada Tuhan? Karena pada akhirnya, orang yang taat, orang yang setia hingga akhir, mereka akan hidup dalam kemenangan. Akhir cerita Yusuf, kita tahu bersama. Ia mengalami proses yang panjang. Ia mengalami jalan yang berliku-liku. Tapi ia memperoleh kemenangan yang berasal dari Tuhan. Kita juga akan demikian. Jika kita taat, jika kita setia, penyertaan Tuhan berlaku bagi kita.
Pertolongannya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Manusia boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang merancang damai sejahtera dalam hidup kami. Kepadamu kami bertumpu atas kehidupan yang kami jalani ini. Sebab hidup yang kami jalani penuh dengan pilihan, penuh dengan tantangan, penuh dengan tawaran. Tapi kami memilih Engkau Tuhan, menjadi penolong, menjadi pelindung, menjadi penyemangat dalam hidup kami. Karena Engkau Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Maka sertailah kami di sepanjang minggu yang baru yang akan kami tempuh ini. Dari tanggal 7 sampai tanggal 13 Mei. Hidup kami penuh dengan misteri Tuhan. Kami tidak pernah ketahui apa yang akan terjadi. Tapi satu kami percaya, Engkau berjalan bersama dengan kami. Tuntun kami, bimbing kami Tuhan. Jaga iman kami dan keselamatan daripadamu. Biarlah kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kami kuat dalam Tuhan. Kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat, hamba-hamba Tuhan yang setia, hamba-hamba Tuhan yang terus bercitrakan teladan Kristus. Barang pekerja menjadi jemaat di Bukit Moria di Kalabaru. Seluruh pendeta yang ada di jemaat ini. Peta Handi Mekidenga, Peta Kristina Musa Mawicere, Peta Sofi Balani Sabawole, Peta Andre Kando, Peta Ruth Lopati Dimpurus, Peta Anne Ayuan Kansil, Peta Effort Dodolang, Saudara Kesia Mentang. Berikanlah mereka kemampuan untuk melayani Tuhan di minggu yang baru ini. Bersinergitas dan kostor dan pegawai gereja diberkati oleh Tuhan. Bahkan pemerintah kami hamba meminta Allah menganugerahkan hikmat agar pemerintah kami dalam pengambilan keputusan mereka berdasarkan hikmat Tuhan. Bahkan juga semua yang mengambil bagian untuk kemajuan bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan. Kami berdoa khusus bagi Komisi Multimedia Jemaat Bukit Moria di Kalabaru. Engkau berkati mereka, Bapak Jerry Montori, bersama tim yang ada, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami pegang janji Tuhan, kami berjalan dalam kemenangan. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah perenungan kita yang telah kita baca, dengar, dan renungkan bersama. Biarlah Tuhan menyertai hidup kita dengan semua harapan, dengan semua kerinduan kita. Jangan pernah takut untuk melangkah, karena kita melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel YouTube Multimedia Bumotik agar pekabaran Injil semakin diperluas lewat multimedia Jemaat Bukit Moria di Kalabaru. Selamat ulang tahun bagi mereka yang menikmati umur panjang di minggu yang baru, 7 Mei sampai 13 Mei. Pribadi maupun keluarga diberkati Tuhan. Kita percaya Dia Allah Immanuel, Dia beserta dengan kita semua. Shalom.